kita akan mengadakan kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan topik sukses dengan berpikir positif. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, alangkah baiknya kita buka dulu kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan juga berdoa di dalam hati masing-masing supaya kita mendapatkan tujuan dari pelaksanaan layanan kali ini dan juga mendapatkan manfaatnya. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu akan menyebutkan beberapa tujuan yang ingin kita capai dari layanan kali ini. Secara umumnya, supaya kalian bisa memahami dan mengetahui betapa pentingnya untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan ini. Adapun secara khususnya yaitu supaya kalian bisa memahami apa itu berpikir positif, bagaimana berpikir positif, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang agar selalu berpikir positif, dan pastinya agar kalian termotivasi supaya selalu berpikir positif. Bagaimana nih? Udah pada siap semua kan? Baik. Sebagai informasi, layanan kali ini akan kita laksanakan melalui daring. Jadi nanti video ini akan Ibu up ke YouTube dan nanti link videonya akan Ibu share ke WhatsApp group. Jadi nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar YouTube itu terkait dengan materi yang Ibu sampaikan kali ini. Dan juga sebagai informasi lagi, layanan kali ini akan kita laksanakan cuma 15 menit. Jadi gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu. Berpikir positif adalah kecenderungan kemampuan berpikir seseorang yang telah memusatkan perhatian pada aspek-aspek positif dari keadaan diri sendiri, orang lain maupun yang tengah dihadapi. Berpikir positif merupakan sebuah keterampilan yang harus dipelajari dan diusahakan, dan tidak akan datang dengan sendirinya. Faktanya, orang lebih mudah berpikir negatif daripada tetap mempertahankan pola berpikir positif. Jadi, setiap saat individu harus selalu mengaktifkan kembali perhatiannya pada hal-hal yang positif. Berusaha untuk menemukan aspek positif bukanlah hal yang mudah, terutama pada saat individu mengalami situasi menekan yang berat dan beruntun. Selanjutnya, ada aspek-aspek berpikir positif. Aspek-aspek berpikir positif terdiri dari yang pertama ada harapan yang positif, yang kedua afirmasi diri, yang ketiga pernyataan yang tidak menilai, yang keempat penyesuaian diri terhadap kenyataan. Harapan yang positif yaitu dalam melakukan sesuatu lebih memusatkan perhatian pada kesuksesan, pemecahan masalah dan menjauhkan diri dari bayang-bayang kegagalan, serta memperbanyak penggunaan kata-kata yang mengandung harapan. Afirmasi diri yaitu memusatkan perhatian pada kekuatan diri, melihat secara lebih positif dengan dasar pikiran bahwa setiap individu sama berartinya dengan individu lain. Pernyataan yang tidak menilai yaitu suatu pernyataan yang lebih dekat pada penggambaran keadaan diri pada menilai keadaan, tidak kaku dan fanatik dalam berpendapat. Yang terakhir ada penyesuaian diri terhadap kenyataan, yaitu mengakui kenyataan dan segera berusaha menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah secara terencana dan efektif. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir positif. Menurut Benak, secara garis besar dapat dikatakan bahwa ada faktor utama yang mempengaruhi cara berpikir seseorang. Yang pertama, ada faktor etnosentris.
Faktor etnosentris adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok atau suatu area yang menjadi ciri khas dari kelompok atau ras tersebut yang berbeda dengan kelompok atau ras lainnya. Faktor etnosentris ini berupa keluarga, status sosial, jenis kelamin, agama, kebangsaan, dan budaya. Hal-hal tersebut akan membentuk kecenderungan cara berpikir yang sama di antara individu-individu dalam kelompok sosial yang sama. Yang kedua, ada faktor egosentris. Faktor egosentris adalah sifat-sifat yang dimiliki setiap individu yang didasarkan pada fakta bahwa setiap pribadi itu lain. Faktor egosentris ini akan membedakan cara berpikir individu yang satu dengan yang lainnya karena adanya keunikan pribadi masing-masing individu. Di samping kedua faktor tersebut, menurut Albert, bahwa berpikir positif juga dipengaruhi oleh harapan-harapan individu yang positif, yaitu dalam melakukan sesuatu lebih memusatkan perhatian pada kesuksesan, pemecahan masalah, dan menjauhkan diri dari bayangan-bayangan kegagalan, serta memperbanyak penggunaan kata-kata yang mengandung harapan, seperti "saya dapat melakukannya", "mengapa tidak", "mari kita lakukan", dan sebagainya. Selanjutnya, ada keuntungan berpikir positif. Yang pertama, mengelola stres dengan baik. Yang kedua, jiwa raga lebih tenang. Yang ketiga, lebih semangat. Yang keempat, memiliki banyak teman. Yang kelima, mampu mengatasi masalah dengan tepat. Yang keenam, tidak ceroboh. Yang ketujuh, hidup lebih terarah. Dan yang terakhir, lebih berprestasi. Selanjutnya, ada tips agar selalu berpikir positif. Tips yang pertama yaitu selalu pergunakan kata-kata positif saat bicara. Katakan pada diri Anda bahwa Anda akan melakukan yang terbaik meskipun dengan cara yang sulit sekalipun. Tips yang kedua yaitu minimalkan perasaan negatif. Jangan biarkan pikiran dan perasaan negatif membanjiri Anda saat Anda merasa sedih, sekalipun hanya beberapa jam sehari. Kesampingkan pikiran negatif dan fokuslah pada hal-hal baik dalam hidup Anda. Tips yang ketiga, gunakan kata-kata yang membangkitkan kekuatan dan kesuksesan. Cobalah mengisi pikiran Anda dengan kata-kata yang membuat Anda merasa kuat, bahagia, dan mampu mengendalikan hidup Anda. Usahakan untuk konsentrasi dan berfokus pada kata-kata tersebut dan bukan kata-kata yang membuat Anda merasa Anda gagal atau tidak kompeten. Tips yang keempat yaitu berlatihlah dengan kata-kata penegasan positif. Salah satu latihan berpikir positif yang paling populer adalah penegasan positif. Yang perlu Anda lakukan adalah mengulangi kalimat positif kepada diri sendiri secara teratur, seperti "saya pantas hidup bahagia" atau "saya layak untuk dicintai". Dengan mempercayai bahwa setiap penegasan itu benar, hal itu dapat membantu memberi Anda pandangan hidup yang lebih positif. Tips yang kelima yaitu arahkan pikiran Anda. Tips yang keenam, percayalah Anda akan berhasil. Dan tips yang ketujuh yaitu analisis kesalahan yang terjadi. Manusia dalam melakukan suatu hal pasti melalui proses berpikir, apalagi hal yang berkaitan dengan perencanaan. Setiap manusia yang ingin mendapatkan sebuah rencana yang baik, alangkah bagusnya diawali dengan cara berpikir positif. Tak bisa dipungkiri, kunci untuk meraih kesuksesan selalu diawali dari pikiran positif. Dengan berpikir positif, setiap individu dapat mempunyai ide-ide cemerlang yang dieksekusi menjadi hal-hal yang besar. Oke, baik, dari beberapa pemaparan penjelasan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana agar bisa berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kunci dari kesuksesan itu selalu diawali dengan
berpikir positif. Dengan kita berpikir positif, kita akan mendapatkan ide-ide yang cemerlang untuk karir kita, untuk masalah kita, untuk kesehatan kita, seperti itu. Baiklah, Ibu harap dari beberapa pemaparan materi tadi, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kalian mendapatkan manfaat dan tujuannya sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan bagi kalian yang masih kesulitan dalam memahami tentang materi kali ini atau memiliki masalah yang berkaitan dengan materi ini, sebagai tindak lanjut, kalian bisa tetap menghubungi Ibu untuk melaksanakan layanan konseling individual maupun konseling kelompok. Tenang saja, permasalahan kalian akan terjaga kerahasiaannya. Baiklah, dari beberapa pemaparan Ibu tadi, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mau minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini dan mengucapkan terima kasih kepada kalian atas partisipasinya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.